warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi kelas 10 sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas soal latihan penilaian harian untuk materi ruang lingkup biologi. Ini sebagai contoh ya, jadi hanya beberapa soal. Nanti akan kita bagi menjadi dua bagian. Ini bagian pertama, dan soal-soal yang lain akan kita bahas di bagian selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Beberapa contoh soal dan yang akan kita bahas. Yang pertama, nomor 1, kita baca bersama. Sains memiliki objek kajian berupa, jadi ini sains ya, biologi itu termasuk sains. Sains itu bahasa Indonesianya adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi termasuk sains ini ada biologi, fisika, kimia, termasuk juga geografi ya. Geografi itu sebenarnya ilmu sains. Nah, objek kajiannya berupa apa? Kita lihat opsinya satu persatu. Yang pertama, alam sekitar kita. B, alam sekitar baik yang bersifat nyata maupun yang abstrak. C, benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera kita. D, benda konkret yang hanya dapat diobservasi dengan penglihatan. E, benda konkret yang dapat diketahui dengan bantuan instrumen atau alat bantu. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini jawaban yang betul adalah yang C. Jadi benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera. Konkret itu nyata, sama ya dengan ini nyata nih. Kalau abstrak itu tidak nyata, kebalikannya dari konkret. Nah, sains itu mempelajari objeknya itu yang nyata, yang konkret saja, yang abstrak tidak dipelajari. Oleh karena itu yang B ini salah, karena ada abstraknya ini ya. Kemudian yang A ini alam sekitar kita. Alam sekitar kita itu banyak ya, baik yang abstrak maupun yang konkret. Ya, pembatasan kita untuk sains adalah yang konkret saja. Jadi kalau biologi itu mempelajari benda-benda yang konkret, ya hewan, tumbuhan itu kan konkret, nyata. Kemudian yang D ini, kenapa ini salah? Kita lihat benda konkret yang hanya dapat diobservasi dengan penglihatan. Observasi atau pengamatan itu tidak hanya dilakukan oleh penglihatan, tapi juga indera yang lain ya. Jadi tidak hanya penglihatan tok, tadi yang lain juga bisa, telinga, peraba dan lain-lainnya ya. Jadi ini salah. Kemudian yang ini juga salah. Kenapa? Karena ini benda konkret yang dapat diketahui dengan bantuan alat bantu, kan tidak harus alat bantu. Kalau misalnya konkret nyata pakai penglihatan langsung bisa, kan tidak harus dengan alat bantu. Kecuali objeknya itu mikro ya, mikroba misalnya, paramecium itu harus dengan alat bantu. Tapi kan tidak semua. Jadi sekali lagi, yang betul jawabannya ini yang C ya, yang C. Kita lanjutkan soal nomor 2, kita baca ya. Paramecium merupakan organisme hidup yang dipelajari dalam biologi. Organisme tersebut dipelajari dalam tingkatan ya, jadi tentu Anda sudah belajar tentang tingkatan-tingkatan makhluk hidup ya, dari mulai molekul sampai yang tingkat yang tertinggi itu ekosistem, dan yang tertinggi lagi adalah bioma. Jadi ada 9 tingkat ini. Nah, paramecium itu sebagai organisme hidup dipelajari pada tingkat apa? Ini yang A sel, yang B molekul, yang C jaringan, D organ individu. Yang E. Paramecium itu suatu apa? Apakah sel, apakah molekul, atau jaringan, organ, atau individu? Yang betul adalah individu. Meskipun paramecium itu satu sel, nah, tetapi dia kan satu individu. Jadi lebih tentu di
levelnya di level individu karena dia merupakan suatu individu. Lanjut ke soal yang ketiga, kita baca ini. Kumpulan beberapa organ yang memiliki fungsi dan tugas saling berkaitan dinamakan A. Jaringan, B. Individu, C. Populasi, D. Sistem organ, E. Komunitas. Mana jawaban yang benar? Yang benar adalah sistem organ. Jadi karena ini kan organ-organ yang berkumpul ya, bekerjasama, yang memiliki fungsi dan tugas saling berkaitan, ini adalah menjadi suatu sistem organ. Misalnya sistem organ itu sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem transportasi, dan lainnya. Sistem pernapasan itu terdiri dari organ-organ hidung, paru-paru, ya, tenggorokan, yang saling bekerja sama dan memiliki fungsi yang sama. Soal berikutnya nomor 4. Dalam pemeriksaan dokter, seorang pasien didiagnosa menderita kelainan ginjal. Nah, ginjal adalah objek biologi yang dipelajari dalam tingkatan A. Sel, B. Organ, C. Jaringan, D. Sistem organ, E. Individu. Ginjal itu suatu apa? Ya, ginjal merupakan suatu organ. Jadi objeknya ginjal itu adalah sebagai organ. Seperti halnya jantung, hati, paru-paru itu merupakan organ. Soal berikutnya nomor 5, berikut yang bukan termasuk 5 kingdom yang dipelajari dalam biologi yaitu A. Protista, B. Monera, C. Virus, D. Animalia, E. Fungi. 5 kingdom yang kita kenal dalam mempelajari biologi itu ada yang pertama Monera ya, urutannya Monera, kemudian yang kedua Protista, yang ketiga itu Fungi, yang keempat itu plantae, yang kelima Animalia. Jadi yang tidak ada yang mana? Yang C, yang virus. Jadi virus itu dia tidak punya kingdom meskipun dipelajari dalam biologi. Tapi pertanyaannya ini kan 5 kingdom ya. Yang masuk 5 kingdom berarti ya virus ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Soal nomor 6, sekumpulan siswa sedang melakukan pengamatan burung. Cabang biologi yang berperan adalah A. Ornitologi, B. Bakteriologi, C. Zoologi, D. Virologi, E. Mikrobiologi. Yang mana? Yang betul adalah yang A. Ornitologi. Jadi ilmu yang khusus mempelajari tentang burung ya, baik morfologinya, anatominya, tingkah laku dan sebagainya ini di ornitologi. Yang B, bakteriologi itu jelas ya, ini tentang bakteri, zoologi tentang hewan, virologi tentang virus, mikrobiologi tentang mikroba, bakteri dan sebagainya. Lanjut yang nomor 7, di bawah ini merupakan kegiatan observasi dalam melakukan penelitian ilmiah, kecuali observasi atau pengamatan ya. Nah, observasi atau pengamatan itu dilakukan menggunakan alat indera. Tadi udah kita singgung di depan ya. Jadi pengamatan itu dilakukan oleh semua alat indera yang dimiliki oleh manusia. Nah, pertanyaannya yang kecuali. Yang A melihat, B mendengar, C memikir, D membau, E mengecap. Mana yang tidak menggunakan alat indera? Yang tidak menggunakan alat indera adalah yang C, memikir. Ini menggunakan otak yang mikir itu, tidak dengan menggunakan alat indera. Jadi yang bukan observasi adalah yang C. Yang lain ini menggunakan alat indera. Soal berikutnya nomor 8, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah adalah, ini kita harus paham atau hafal metode ilmiah ya. Jadi langkah-langkah urutannya itu untuk bisa menjawab soal ini. Yang A, melakukan percobaan, B, mengobservasi hasil pengamatan, yang C, mengidentifikasi permasalahan, yang D, menganalisis data, yang E, merancang eksperimen. Nah, ini mana yang paling pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ilmiah? Yang pertama tentunya adalah yang
C. Mengidentifikasi permasalahan. Karena apa yang mau diteliti kan dari sini asal-usulnya itu. Muncul permasalahan baru timbul keinginan untuk diteliti. Baru nanti yang lain-lain urutannya. Demikian. Lanjut soal nomor 9. Penamaan suatu bioma didasarkan atas. Bioma itu kan ekosistem yang sangat luas ya di bumi kita ini, meliputi makhluk hidup yang ada dalam satu wilayah dan lingkungannya tentunya ya. Ini namanya bioma. Nah, bioma itu diberi nama, ada dasarnya. Dasarnya apa? Ini kita pilih ya. A. Jenis hewan yang dominan. B. Jumlah jenis hewan yang dominan. C. Jenis tumbuhan yang dominan. D. Interaksi antara komponen abiotik dan biotiknya. E. Siklus energi yang terjadi di suatu ekosistem. Yang mana? Ini yang betul adalah yang C. Jenis tumbuhan yang dominan. Misalnya bioma padang rumput, berarti dominannya padang rumput. Bioma hutan hujan tropis, berarti itu kan dari tanaman yang ada di situ, bukan dari hewannya. Jadi dari tumbuhannya, pengambilan penamaan nama bioma itu. Soal nomor 10, ini ada urutan metode ilmiah ya, urutan metode ilmiah. P. Melakukan eksperimen, S. Melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan, Q. Merumuskan hipotesis, T. Merumuskan masalah, R. Mengumpulkan data. Urutan metode ilmiah yang benar adalah, kita urutkan, kita untuk menjawab seperti ini, kita cari dulu langkah pertama dari metode ilmiah itu apa. Kita cari dulu yang pertama. Ini dari mana yang pertama nih? Yang pertama tentunya yang T, merumuskan masalah. Itu kan pertama kali itu. Jadi harus ada masalahnya dulu. Oleh karena itu kita pilih aja nih yang pertama, yang T. Nah, ini ternyata yang T yang E. Berarti jawabannya yang E. Yang lain adalah salah. Nah, itu lebih cara mudah mencari jawaban seperti itu. Jelas salah nih yang lain. Karena kan pertama kali mestinya T. Itu. Yang lain tidak perlu kita lihat lagi. Karena ini kebetulan yang awal jawabannya T hanya 1. Nah, kalau misalnya ada 2 atau 3 baru kita lanjutkan langkah yang lain. Ini kebetulan yang awalnya T hanya 1 ini. Lanjut soal nomor 11. Seorang siswa akan melakukan penelitian keuntungan penggunaan pupuk organik dibanding pupuk anorganik terhadap pertumbuhan daun tanaman anthurium. Ini ada beberapa kata salah ketik ya, mohon maaf. Eksperimen yang dilakukan adalah tanaman A diberi pupuk anorganik, tanaman B diberi pupuk organik, dan tanaman C tidak diberi pupuk. Nah, ini pelakuan penelitiannya seperti itu. Dari eksperimen tersebut, yang merupakan variabel bebas adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu variabel-variabel dalam penelitian itu apa. Variabel itu ada 3 ya, minimal ada 3, itu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Variabel bebas itu variabel yang dibuat berbeda pada perlakuan terhadap sampel-sampel penelitian. Jadi dibuat berbeda. Nah, dari perlakuan ini, apa yang dibuat berbeda? Ya, yang dibuat berbeda adalah pupuknya. Jadi pupuknya yang tanaman A itu anorganik, yang B itu pupuknya organik, sementara yang C tidak diberi pupuk. Nah, jadi variabel bebasnya itu adalah pupuk. Jadi jawabannya yang B. Bukan yang lain ya, jadi yang B. Jenis pupuk ini variabel bebas. Lanjut soal nomor 12. Apakah pemberian alga hijau biru dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi? Hipotesis alternatif dari masalah
di atas adalah, nah namanya hipotesis itu ada dua macam ya dalam penelitian itu, yaitu hipotesis alternatif, yang satunya hipotesis nol. Hipotesis alternatif itu menyatakan adanya hubungan antara variabel yang ada dalam penelitian. Sedangkan yang hipotesis nol itu menyatakan tidak ada hubungan antara variabel yang ada dalam penelitian. Nah, di soal ini yang diminta adalah hipotesis alternatif. Jadi kita lihat dari rumusan masalah di atas, hipotesisnya seperti apa. Yang A, tanaman padi dapat bersimbiosis dengan alga hijau biru. B, pertumbuhan tanaman padi tidak terpengaruh oleh pemberian alga hijau biru. Yang C, alga hijau biru dapat menambah nitrogen bebas. Yang D, alga hijau biru dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang E, pemberian alga hijau biru dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Yang mana yang termasuk hipotesis alternatif? Jawabannya yang adalah yang E, yaitu pemberian alga hijau biru dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Jadi ini ada keterkaitan antara variabel alga ini ya, pemberian alga dengan pertumbuhan. Sedangkan yang hipotesis nol itu yang B, ini hipotesis nol nih, pertumbuhan tanaman tidak terpengaruh oleh pemberian alga. Nah, ini kan menyatakan tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini itu seperti itu. Soal selanjutnya nomor 13, lihatlah grafik kandungan gas pencemaran SO2 di udara di suatu kawasan berikut. Ini grafiknya ya. Grafiknya yang sumbu Y ini yang kadar gasnya ppm 4 per million, yang horizontal yang sumbu X ini yang waktu. Dari grafik tambah bahwa kadar SO2 di kawasan tersebut, A mengalami peningkatan, B mengalami penurunan, C berhasil dikendalikan, D akan meningkat, E akan menurun. Mana yang betul dari grafik ini? Yang betul mengalami penurunan. Seperti kita lihat ya, ini kadarnya, ini pertama naik dari waktunya berjalan ke sini, ini kadarnya naik kemudian turun. Nah, ini jadi mengalami penurunan. Soal berikutnya nomor 14, kesimpulan yang diambil dari suatu eksperimen dibuat berdasarkan, jadi akhir dari penelitian itu adalah kan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dibuat dari mana? A, analisis data hasil percobaan, B, studi perpustakaan, C, dugaan sementara, D, hasil perumusan masalah, E, data hasil observasi. Mana yang betul? Yang betul adalah A, hasil analisis data hasil percobaan. Jadi hasil percobaan itu dianalisis, kan berupa data ya. Data, jadi kalau penelitian itu datanya ada dua macam, ada data hasil percobaan, ada data hasil observasi. Tapi yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan itu adalah data hasil percobaan. Nah, ini dianalisis, kemudian muncullah kesimpulan. Bukan dari studi pustaka ya, karena studi itu kan berupa teori yang mendasari penelitian saja ya. Apalagi diambil dari dugaan sementara tidak. Ya, jadi saya ulangi, yang betul adalah yang A, ini analisis data hasil percobaan. Soal yang nomor 15, ini soal yang terakhir. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa populasi rusa di suatu ekosistem menurun akibat perburuan liar dengan grafik sebagai berikut. Mana grafik yang menunjukkan populasi rusa yang menurun? Ini yang vertikal, sumbu vertikal ini jumlah rusa, yang horizontal waktu. Ya, tentu yang menurun adalah yang B. Ini jumlah rusa makin waktunya berjalan makin menurun seperti ini. Nah, jadi ini
Kalau yang ini kan naik populasinya, yang ini naik kemudian turun, yang ini stabil, ya, stabil, tidak ada penaikan, tidak ada penurunan. Yang ini turun kemudian naik. Jadi kalau soalnya yang ini, yang menurun itu yang B. Ya, itulah beberapa soal yang kita bahas untuk kali ini. Bisa menjadi gambaran kaitannya dengan materi ruang lingkup biologi. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.